Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Ada haleluya. Haleluya. Luar biasa, hari ini semua saya lihat mulai dari atas, di bawah, semua penuh. Saya yakin, saya percaya kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelum saya masuk dalam firman, mungkin ada jemaat yang baru. Perkenalkan, nama saya Pendeta Jeremia Wurarah, yang mungkin sampai situ saja perkenalannya, karena kita akan masuk dalam firman Allah, yaitu saya berikan tema hidup yang berkecukupan. Ya, hidup yang berkecukupan. Banyak manusia yang benar-benar butuh hidupnya untuk cukup. Nah, ini dia ayat yang sangat terkenal, dan hari ini juga ada perjamuan, jadi saya rasa ini sesuatu berkat yang luar biasa, berkat ganda. Mari kita akan membaca ayat pertama kita, Matius 4 ayat yang keempat. Mungkin Bapak Ibu sudah lihat slide-nya, tapi tidak mengapa. Saya ajak kita kembali melihat Alkitab kita masing-masing. Kita buka di dalam Matius 4 ayat yang keempat. Matius 4 ayat yang keempat. Sudah ketemu, katakan amin. Haleluya. 1, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, ini yang sedang menggoda Yesus adalah raja di atas segala raja, iblis kegelapan ini. Jadi bukan bawahannya, tetapi langsung pemimpinnya, raja iblis, Luciel, atau dalam bahasa aslinya Halel. Makanya kita ada haleluya, malaikat yang ditugaskan untuk memuji Tuhan. Nah, ini dia. Nah, lihat, kenapa iblis menggoda Yesus dengan makanan? Iblis berkata, itu tuh ada batu, ada banyak batu tuh. Rubah batu itu jadi roti. Bukan berarti Yesus tidak bisa. Bukan begitu caranya. Iblis paling bisa mengerti kebutuhan kita. Tetapi dia tidak tahu bahwa apa yang dia perbuat belum tentu mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Orang tua yang baik ketika anak batuk dikasih es krim, coklat, enggak, pasti tidak akan diberi. Tetapi dia nangis, apa kamu mau ini? Iya, silakan. Itulah sifat iblis. Memanjakan, manja buta. Ini berbahaya. Nah, slide berikutnya adalah mengapa Yesus menekankan, bisa tolong dibantu, mengapa Yesus menekankan roti untuk manusia bisa hidup, bisa di selanjutnya. Mungkin ini kurang. Ya, karena pada dasarnya sifat manusia itu mempunyai kelemahan. Kelemahan manusia itu yang paling vital adalah satu, makan. Ayo. Kenapa bisa begitu? Lihat sejarahnya, bisa slide berikutnya. Di Kejadian 3 ayat 6. Di sana dikatakan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Ada kata dimakan. Secara singkatnya, perempuan itu mengambil buahnya lalu dimakan. Kemudian dia nggak makan sendiri, dia kasih kepada suaminya untuk memakannya. Yaitu yang di arsir merah itu. Artinya apa? Entah motivasinya untuk menjadi sama seperti Tuhan atau apapun, tapi medianya tetap satu. Menggunakan apa? Makanan. Berikutnya lagi. Ini yang kedua. Kejadian 25 ayat 34. Lihat. Esau memberikan hak kesulungan kepada Yakub untuk semangkok makanan kacang merah. Mungkin kalau di sininya bernebon, ya, pasti bernebon dicampur sama enak sekali. Tapi yang jelas bukan kacang merah seperti di Indonesia, bukan sama sekali. Ya.
Tetapi yang jelas ini adalah makanan hanya untuk semangkok, dia rela menggadaikan hak kesulungan. Harusnya keturunan Yesus dari Esau. Karena Esau anak pertama, tapi enggak. Keturunan Yesus dari Yakub. Ini lihat. Makanan bisa menggadaikan semua hal. Dan yang paling parah, berikutnya adalah di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 28, waktu Samaria dikepung Raja Aram. Singkatnya ketika mereka dikepung, mereka kehabisan makanan. Sehingga ada seorang soulmate, ibu sama tetangganya sebelah-sebelahan. Dia berkata, aduh kita udah gak bisa makan. Emang enaknya gimana? Yaudah hari ini saya makan anak kamu. Weh, anak dimakan. Halo, anak dimakan. Akhirnya janjian, kalau sudah nanti kamu makan anak saya. Akhirnya dipotonglah ini, nggak tahu dijadiin RW atau rica-rica atau babi kecap atau seperti apa menunya, tapi yang jelas itu dimakan. Setelah habis gantian, saya sudah potong anak saya, sekarang giliran anak kamu. Dia berkata, yang ibunya satu nggak mau. Akhirnya itu dihadapkan kepada raja. Raja menangis dan mengoyakkan pakaiannya. Mana ada seorang ibu mengorbankan anaknya? Kalau semua ibu-ibu, bapak-bapak lebih pilih mana anak atau diri kita yang mati, saya yakin semua di sini yang waras berkata, lebih baik saya yang mati. Tetapi karena terdesak oleh makanan, akal sehatnya tidak berjalan. Next, kalau kita lihat di sini, kita harus pilih salah satu. Bisa yang berikut. Nah ini dia. Mundur. Sudah jalan. Ini lihat. Iblis tahu kelemahan dasar manusia kalau kita disuruh pilih. Pilih Bapak Ibu, pilih satu. Pilih makanan, pilih pakaian, atau pilih rumah. Satu aja. Gak boleh pilih dua, apalagi pilih tiga. Kita pilih rumah, tapi tidak ada pakaian, tidak ada makanan. Oh pinter. Itu namanya bukan kebutuhan pokok, tetapi untuk berbisnis. Wah ini orang yang sebentar lagi akan diberkati Tuhan. Saya lebih suka orang seperti ini daripada dia melongo aja. Kan saya bingung, ini orang lagi melongo ini apa? Atau yang diem aja dia lagi berdoa, jangan lagi tidur nih. Nah, lihat, ada orang pilih pakaian daripada nggak makan. No. Kalau sudah terdesak, orang pasti akan memilih yang namanya makan. Oke, pilih rumah, habis itu beli makan. Tapi masalahnya harus cuma ada satu. Makan, rumah, atau pakaian. Seperti di janda ini, harta sudah nggak laku. Rumah dijual nggak laku. Nah itu dia. Baju dijual nggak laku. Ingat waktu zaman kemarin COVID, semua harga-harga naik. Semua borong. Uang ada. Tetapi bahan pokok. Sampai susu beruang, susu singa, semua habis semua. Itu lihat yang terjadi. Nah, lihat, kita akan melihat berikutnya. Apa maksud Yesus berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan firman. Ada orang yang menafsirkan berarti kalau saya membaca Alkitab, ini saya kesaksian, kata guru saya di sekolah Alkitab, kalau misalnya kan ada sebelum pelulusan ada puasa 3 hari. Kalau lapar baca firman Tuhan. Oh saya praktekin kelas 1, kelas 2. Saya baca firman Tuhan. Udah hari kedua nih, baca 10 pasal. Setelah itu, loh kok gak kenyang-kenyang ya? Saya pikir habis baca kenyang, tapi kok tambah mules ya, mata makin tambah muter-muter karena tulisan kecil-kecil. Apakah seperti itu? Tidak. Kalau manusia tidak makan pasti mati. Berarti Yesus tidak mengartikan seperti itu. Apalagi Alkitab kita makan mentah-mentah. Enggak sama sekali. Nanti kita lihat artinya. Dan ternyata maksud Yesus berkata manusia bukan hidup dari roti saja, itu Yesus sedang mengutip di dalam Ulangan 8 ayat 3. Itu kisah Israel di padang gurun. Ya, kita baca bersama-sama. Jadi ia merendahkan hatimu. Hati siapa? Bangsa Israel. Membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan. Apa makanannya? Mana. Katakan mana.
yang tidak kau kenal dan yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Lihat janji Tuhan ayat 4. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Saya kasih sedikit saja bocoran di ayat 4 ini, ada yang luar biasa. Menurut Opa Hani Mandai, ini penafsiran tokoh-tokoh yang luar biasa, ada juga beberapa tokoh, itu pakaianmu itu tidak menjadi buruk, artinya kalau kita ini kan hari ini pakaian, hari ini bisa ganti 2 kali, ya kan? Jadi jangan berpikir orang Israel di zaman itu sama dengan sekarang. Mereka itu bisa jadi paling banyak adalah 2 atau 3 aja. Dan mandinya juga jarang. Nggak seperti di sini, ku cuci lagi cuci. Jadi pakaian melekat di sini. Bisa berminggu-minggu. Bisa berbulan-bulan. Apalagi mereka di padang gurun. Yang mengutamakan mereka harus minum daripada harus mandi. Tetapi firman Tuhan berkata, selama 40 tahun pakaiannya tidak sobek. Ayo, Coconut Island apalagi? Yang merek-merek baju, Guess apalagi? Itu kalau dipakai terus-menerus jebol. Tapi pakaian yang Tuhan berikan untuk mereka itu tidak menjadi buruk, lapuk apa segala macam, itu tahan lama. Dan bahkan pakaian itu terus mengikuti tubuh mereka. Dan yaitu kalau ada yang penafsir berkata dia melar dari yang umur remaja sampai besar, ya dari langsing sampai langsung itu terus mengikuti. Nah, bahkan bukan hanya pakaian, sampai kasut, sepatu itu, kan itu terbuat dari kulit. Itu ya. Itu nggak bengkak karena itu terus melebar, terus membesar. Itu tidak rusak-rusak. Produk mana yang bisa menjamin 40 tahun tidak rusak bahan bakunya itu? Itu luar biasa. Tetapi mari kita lihat. Di sini dikatakan, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal. Nah, next di sini. Saya beri penjelasan. Ternyata mana adalah sesuatu makanan yang tidak mereka kenal. Artinya apa? Tidak terbiasa mereka makan mana. Sama dengan orang Indonesia. Udah makan roti, 12 bakul, udah makan segala macam, makan mie. Ditanya, udah makan belum? Belum, karena belum makan nasi. Itu. Lihat, mana ini itu adalah makanan yang menyehatkan tubuh. Bahkan di dalam Mazmur, mana adalah makanannya para malaikat. Itu makanan, wah top. Tetapi mana adalah makanan yang menyehatkan, tetapi itu tidak memuaskan. Kok bisa? Nah, contohnya begini. Waktu dulu saya suka dikasih ini, sama ada orang kasih oats cracker ya, nih, yang oatmeal ini. Apakah itu menyehatkan? Enak. Tapi Bapak Ibu mau makan itu setiap hari menjadi makanan pokok? Mikir-mikir dulu. Kalau enggak sakit jantung, enggak sakit kolesterol, enggak mungkin makan ini kan? Ya, enak makan bebek sinjai palupi kan? Atau makan bebek palupi sama ini, kan gak nyambung juga. Lihat di sini. Menyehatkan tapi tidak memuaskan tubuh. Jadi mereka gak kenal itu mana. Ini ya enak, sehat tapi gak enak. Makanya mereka berkata, saya lapar, saya muak makan mana ini. Padahal sehat makan mana ini. Made in heaven, surga itu yang kasih turun. Bayangin bapak-bapak, ibu-ibu yang itu di surga malaikat malam-malam sudah buatin cetakan, dikirim semua. Coba bisa bayangkan, bahkan saya perhitungan kalau sekali makan 10.000, 3 kali makan 30.000, kali 3 juta orang pada waktu itu. Perkiraan sehari 90 miliar. Resepsi pernikahan nggak mungkin sampai sebegitunya, bukan. 90 miliar satu hari untuk kasih makan. Kali 40 tahun. Mereka tidak menabur, tidak menuai. Mereka dikasih gratis. Tapi mulut mereka masih bersungut-sungut.
Itu jahat di mata Tuhan. Lihat di sini. Memang tidak kenyang, memuaskan tubuh, tapi membuat mereka sehat yang bisa mengalahkan bangsa Amalek. Ini rahasianya. Rahasia hidup yang luar biasa. Yaitu apa? Menuruti firman Tuhan. Maka, kalau kita lihat lanjutnya. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dengan takut akan Dia. Maksudnya apa? Manusia hidup bukan dari roti, tapi dari firman. Artinya yang pertama, Bapak Ibu, lihat baik-baik. Manusia memang harus makan dan minum, harus makan. Tetapi jangan sampai manusia itu diperbudak, diperhamba oleh yang namanya makan dan minum. Gak boleh namanya diperbudak. Ada orang rela membunuh orang hanya demi makanan. No. Karena saya yakin, saya percaya ketika kita menuruti perintah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan berkat-Nya yang berlimpah kepada kita. Amin. Jangan diperbudak oleh makanan. Sudah tahu kolesterol, asam urat, makannya datang ke layar. Pulangnya lewat durian. Waduh, udah langsung pusing. Pusing kepala, pusing dompet, masuk rumah sakit. Nah itu. Jangan diperhamba. Boleh sekali-sekali. Jadi caranya bagaimana Pak? Supaya saya bisa makan enak. Sebelum makan, periksa dulu. Cetek. Nah, oh aman ini, aman. Oh, makan. Gitu. Tapi udah cetek, wah 400. Wah jangan. Nanti takutnya lewat. Ini bagus Bapak Ibu. Jangan diperbudak oleh namanya makanan. Bahkan di dalam perjanjian baru ada namanya mereka mentuhankan perut mereka. Perut. Berikutnya lagi. Yang kedua, maksud dari Yesus adalah yang menjadi skala prioritas kita bukan makanan. Jadi skala prioritas makanan, wah ini bisa bahaya Bapak Ibu. Coba saya tes dulu. Kalau misalnya kita datang ke pernikahan, ini pernikahan, sama di pernikahan Kana juga. Kalau dulu carinya anggur, tapi kalau pernikahan sekarang pasti carinya apa Bapak Ibu? Yang ditunggu-tunggu? Meskipun pengantin datang udah lama banget, aduh lapar nih. Wah, masih ada acara 1, 2, aduh kapan makannya nih. Pasti yang dicarinya makanan. Betul? Betul. Kalau ada yang ulang tahun, pasti yang dicari apa? Ulang tahunnya apa? Ngasih kado? Apa? Makanan kan? Traktir. Udah gak ngasih kado, suruh traktir lagi. Ya yang ketawa berarti korban. Ya seperti itu. Tapi yang ketiga, ayo jujur. Kalau datang Natalan ke gereja, yang dicari silent. Kalau Bapak Ibu cari bilang firman, Tante Mika hari ini Natal tahun ini tidak ada makanan. Pasti ada rasa yang apa yang berbeda ya. Firmannya bagus. Pujiannya bagus, tapi kok pulang kok ada kurang damai sejahtera ya. Gitu. Karena apa? Yang dicari memang adalah kita bertemu dengan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah, setelah itu pulang dapat nasi kotak, udah beres gitu. Tapi yang jelas kita datang bukan untuk makanan. Prioritas kita untuk bertemu Tuhan. Amin. Amin. Nah, berikutnya. Hasil dari menuruti firman Allah, ya ini yang ketiga, adalah pemeliharaan Allah lewat cara-cara yang ajaib. Jadi jangan mau diperbudak oleh makanan, karena Tuhan tahu benar cara memberi makan kepada umat-umatnya. Lihat pertolongan Allah. Caranya harusnya kalau di tembok Yeriko itu masuk perang, tapi cara Tuhan berbeda, keliling. Selama berapa hari diem aja. Kemudian pada hari terakhir bersoraklah. Ketika bersorak dengan sangkakala, tembok Yeriko runtuh. Lihat cara berpikirnya manusia itu beda dengan caranya Tuhan. Bahkan lihat nih, Nuh membangun bahtera itu di atas gunung. Dan waktu itu belum turun hujan, belum pernah turun hujan.
Lihat, manusia berpikir apa-apaan model begitu. Tapi cara Tuhan adalah cara yang ajaib. Nuh selamat karena menuruti perintah Tuhan. Dia hidup. Kalau orang hanya diperbudak oleh namanya makanan, cepat mati. Turuti firman Tuhan, dia akan umur panjang. Berikutnya, kita lihat di sini. Bisa di next. Mundur. Ya, ini dia. Lihat. Ada yang 38 tahun buta. Ada orang buta di Bethesda. Orang buta ini berkata kepada Yesus, Tuhan, tidak ada yang membawa saya ke kolam itu sehingga keburu ketika malaikat datang, keburu orang lain jatuh. Saya sudah menunggu setiap hari ini tidak ada mujizat. Tapi cara Yesus berkata, kamu mau enggak? Ya tapi tidak ada yang membawa. Udah nggak usah pikirin kolamnya. Kenapa manusia orang Kristen hanya memikirkan kolamnya? Kenapa nggak cari sumbernya itu? Yesus Kristus yang ajaib. Amin. Nggak usah pikirin, itu saya dijanjiin saudara saya dijanjiin bos saya. Tidak usah mengandalkan manusia. Andalkan Tuhan, maka Tuhan akan datang menolong kita. Lihat di sini. Caranya berbeda. Harusnya Bapak Ibu kalau mau sembuhkan orang tumpang tangan cukup, itu keren. Tapi cara Yesus beda. Dia meludah di tanah, diaduk-aduk, diolesin ke matanya. Sana, pergi ke rumah sakit Siloam. Seperti itu. Ya ini kan di Siloam. Lihat, cara Tuhan berbeda. Ada yang langsung berdiri, ada yang rasanya menjijikan seperti ini. Tetapi cara Tuhan adalah yang terbaik. Kita nggak usah atur Tuhan. Nah ini dia. Seringkali kita berdoa, Tuhan tolong lulukanlah saudara saya ini supaya memberikan. Tidak. Kita serahkan kepada Tuhan. Caranya Tuhan yang terbaik untuk kita. Amin. Berikutnya adalah bukti tokoh yang mendahulukan menuruti firman Tuhan meskipun kekurangan makanan. Meskipun panjang, tapi saya harus baca ini, karena ini luar biasa. Ini inti poin dari firman Tuhan. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku, sedikit pun, kecuali segenggam tepung dan tempayan. Dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang ketika aku mengumpulkan 2-3 potong kayu api, aku makan, habis itu aku mati. Tapi di ayat 15, wanita itu tidak melakukan seperti pikirannya dia, tetapi melakukan firman Tuhan, membuatkan roti untuk Nabi Allah. Dan hasilnya perempuan itu serta anak perempuannya mendapat makan beberapa waktu lamanya. Lihat di sini. Mujizat janda Sarfat itu seringkali terjadi dalam hidup saya dan hidup Bapak Ibu. Saya ceritakan sedikit saja janda Sarfat ini. Ketika dia tuang minyak, hari itu Senin, tuang habis. Di dalam tempayan, genggam, tepung segenggam, ya sudah habis. Sudah habis. Aduh, besok makan apa ya? Tidur hari Selasa. Dia tuang lagi, ada lagi. Habis lagi. Tepungnya segenggam, habis lagi. Hari Rabu, muncul lagi. Kamis muncul lagi. Bapak Ibu sadar apa tidak? Saya survei sama jemaat saya yang ekonominya sudah menengah ke bawah. Saya tanya sama mereka, waktu COVID kemarin, adakah yang tidak makan dalam satu hari? Jawaban mereka tidak ada. Mereka makan terus-menerus meskipun susah, tapi cukup untuk makan. Tanpa sadar, kita itu dipelihara Tuhan dan mendapatkan mujizat janda Sarfat. Kita berkata, aduh ini sebulan kurang nih, ini kurang, pasti kurang. Kurang kok makan terus. Senin, Selasa makan, dapat makan, besok lagi makan. Lihat, bahkan saya lihat jemaat-jemaat saya udah 2 tahun ini, yang tadinya langsing jadi langsung. Loh kok ini namanya orang-orang diberkati Tuhan. Dengan cara yang ajaib.
Kalau kita mengandalkan Tuhan, mungkin hari itu habis. Maka firman Tuhan berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya yakin, saya percaya di tempat ini bahkan bisa 1 hari 5 kali makan, bisa. Meskipun sedang kekurangan, tapi untuk kebutuhan, Tuhan itu paling mengerti. Memberikan makan untuk kita semua. Masa burung gagak aja dipelihara, kita tidak dipelihara. Tapi kita jangan berpikir, oh saya tidak butuh makan, saya butuh mobil, saya butuh rumah, pesawat, jet, dan segala macam. Itu bukan kebutuhan, itu keinginan. Janda Sarfat adalah bukti orang-orang yang memprioritaskan Tuhan daripada kepentingan perut sendiri. Akibatnya dia dipelihara terus-menerus. Mujizat selalu ada untuk janda Sarfat. Mujizat selalu ada untuk kita hari ini yang punya iman teguh. Katakan amin. Saya mau kesaksian Bapak Ibu. Anak kedua, ini jelas bukan anak saya. Ya, anak kedua saya cewek, itu panas. Dia harus diuap. Ya, itu mesinnya kan sekitar 500.000 apa 600.000 diuap itu ya. Sekarang sudah sembuh. Ya puji Tuhan. Waktu itu saya hadirin persekutuan begitu kecil-kecilan ya warga, keluarga-keluarga kecil. Saya masuk di situ dan uang saya waktu itu saya harus ceritakan ini 50.000 dan cuma ada 1 lembar 50.000. Dan saya berpikir kalau saya kasih ini pulang tidak bawa obat buat anak, pas motor bensin saya sudah habis, kira-kira nyampe nggak ya? Di situ pergumulan. Nah, tapi saya imani, masa Tuhan tidak mau pelihara saya kasih uang. Nggak mungkin saya sobek, atau nanti pulang saya tukar dulu. Enggak. Saya kasih 50.000. Sudah, saya lepas. Saya tidak ingat-ingat lagi. Pas pulang salaman, saya dapat waktu itu 600.000. Enggak, saya nggak tahu ini bapak siapa, saya nggak kenal. Salaman, oh terima kasih, oh tipis, 1, 2, 3, loh 6. Buat bensin cukup, buat nebul anak uap saya beli cukup 600.000. Mungkin kita berkata, oh kecil, iya itu kecil, tapi pas lagi nggak adanya, lagi butuhnya ngepas, itu luar biasa. Yang puluhan juta pun kalah berkat-berkatnya nggak saya ingat. Yang saya ingat ini nih, masih saya ingat. Yang 500.000, 50.000 saya dikasih 600.000 untuk bensin, untuk beli alat nebul. Saya berpikir, oh mungkin Tuhan akan sembuhkan, habis saya kasih udah pulang sembuh. Tapi cara Tuhan itu berbeda. Ini saya harus kasih tahu Bapak Ibu, ketika kita memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya dengan hati yang tulus, maka Tuhan pun akan tergerak. Nggak akan mungkin Tuhan akan biarkan kita. Tidak akan mungkin. Saya paling nggak percaya kalau Tuhan nggak tolong. Pasti ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Bereskan hati kita dulu. Lihat lagi. Kita lihat yang kedua, bukti tokoh yang mendahulukan menuruti firman Tuhan. Ini apa? Waktu perkawinan di Kana, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, itu isi air, cedok. Ini perkataan. Tapi kan mungkin orang berkata, masa diisi air? Kok Tuhan Yesus, kan ini mujizat pertama. Jadi kalau namanya mujizat pertama, penampilan pertama, itu masih meragukan. Ini apa orang benar ya, apa enggak? Diisi air semua. Tetapi ketika mereka melakukan firman Tuhan, perhatikan baik-baik. Anggur yang diminum oleh perkawinan di Kana adalah anggur yang terbaik, paling baik dari anggur sebelumnya. Ketika kita menuruti firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang sangat-sangat terbaik. Namanya Bapak Ibu, kalau anggur itu kan ada kelasnya. Semakin disimpan lama, semakin baik. Saya curiga ini jangan-jangan anggur yang udah harganya udah luar biasa mahalnya. Mereka katakan, wah ini enak sekali, luar biasa. Gak pernah saya menemukan anggur seperti ini. Anggurnya anggur dari sorga. Tadi bicara tentang roti, dan sekarang bicara tentang anggur. Hari ini ada roti dan anggur. Gak usah kita berkata cari mujizatnya, saya katakan cari Yesus. Anggur dan roti ini bukan untuk mendatangkan mujizat,
tetapi mengingat kematian Tuhan Yesus. Tapi ketika kita mengingat kematian Tuhan Yesus, otomatis Tuhan akan sembuhkan penyakitmu. Yang terakhir, seberapa besar loyalitas kita mengutamakan Tuhan dibandingkan dengan keperluan sendiri? Ini menjadi pertanyaan. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tetapi berapa banyak orang yang mengutamakan Tuhan, cari Tuhan. Oh, pokoknya saya harus ke gereja dulu, jalan-jalan belakangan. Atau jalan-jalan dulu, sisanya untuk Tuhan. Cari Tuhan dulu, maka seterusnya hidup kita luar biasa dicukupi oleh Tuhan. Saya sangat yakin, sampai hari ini saya dipelihara Tuhan luar biasa. Anak 1 cukup, anak 2 cukup, anak 3 cukup. Stop habis itu. Ya. Ya. Bukan saya nggak percaya Tuhan, tapi terlalu banyak anak. Wah, ini tugasnya sangat berat. Mari kita nonton video yang penutup ini. Video ini akan memberkati kita. Kalau yang tersinggung, katakan puji Tuhan, ini untuk saya. Ya, bisa ditolong ditampilkan, dibesarkan suaranya. Cari Tuhan, bukan cari yang lain. Kebaktian mulai jam 9. Makanya saya cari yang jam 9. Pas jam 9 ya. Lalu kamu bilang yang terbaik sudah kau berikan. Pas giliran kasih persembahan, kamu selalu kasih yang recehan. Lalu kamu bilang kamu suka korban buat Tuhan. Kok omongan gak sesuai kelakuan. Sama Tuhan jangan suka kasih sembarangan. Kasih yang terbaik untuk Tuhan. Sama Tuhan hidup harus dipertanggungjawabkan. Sama Tuhan jagalah kelakuan. Kalau enggak namanya Kristen gadungan. Jangan jadi Kristen gadungan. Pendeta lagi sharing firman. Nah, ini tadi saya habis firman. Kamu malah sibuk WhatsAppan. Lalu kamu bilang kamu cinta banget kebenaran. Setiap bubaran kebaktian, kamu selalu ngacir duluan. Lalu kamu bilang kamu cinta keluarga Tuhan. Kok omongan gak sesuai kelakuan. Sama Tuhan jangan suka kasih sembarangan. Sama Tuhan hidup harus dipertanggungjawabkan. Sama Tuhan jagalah kelakuan. Kalau enggak namanya Kristen gadungan. La 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 la. Jangan jadi Kristen gadungan. Kita seringkali mau instan, maunya yang instan. Terus, masih terus. Belum. Kita mau hidupnya kita dicukupi. Tetapi ke gereja pun kita seringkali tidak benar-benar mengutamakan Tuhan. Sama Tuhan jangan suka kasih sembarangan. Sama Tuhan hidup harus dipertanggungjawabkan. Sama Tuhan jagalah kelakuan. Kalau enggak namanya Kristen gadungan. Sama Tuhan jangan
kiranya melalui firman dan melalui video yang kita saksikan, boleh sedikit kita menghargai kebaikan Tuhan. Seringkali ada orang yang datang ke gereja rajin-rajin, tapi memangkas. Datang sudah mau firman, belum selesai doa berkat sudah pulang. Lagi firman, ada yang tidur, ada yang ngobrol, ada yang main game dan segala macam. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepada kita. Selidiki aku. Mari kita selidiki hati kita masing-masing. Sebelum kita masuk ke dalam perjamuan. Selidiki aku. Lihat hatiku.